Jadi yang pertama tadi berkenaan dengan penyeragaman. Iya. Ilmu diseragamkan oleh opora. Bisa boleh apa tidak. Yang pertama istilah penyeragaman di Jokam itu memilih sing iki wae gitu. Nah, penyeragaman. Yang lainnya bukan dihilangkan tapi milih yang ini saja. Biasanya yang dipilih itu sing ket biyen ono. Nah, yang baru kalau enggak sesuai dengan yang dulu enggak kepilih. Istilah penyeragaman. Pertanyaannya apakah boleh penyeragaman itu? Jawabannya dilihat kemanfaatannya dan dilihat siapa yang menyeragamkan. Tuh, dua pertimbangannya. Sedangkan syariat ini dibuat beberapa macam itu orang biar bebas memilih. Tapi ini dalam lingkup furu' namanya, bukan akidah. Dibikin macam-macam itu sebuah tempat atau masing-masing orang itu bisa nggak sama kondisinya, sehingga dia bisa memilih. Contoh ringan, ada yang tangan lurus telinga, ada lurus pundak, ada bawahnya pundak sedikit. Sehingga mungkin orang yang lagi sakit tangannya bisa milih yang agak bawah. Ini gambaran singkat. Jadi dalam masalah furu' salah satu hikmah perselisihan banyaknya rujukan itu memang untuk milih. Nah ini kalau diseragamkan dipilih satu justru ini bisa memberatkan dan membatasi keluasan syariat yang boleh kita memilih. Contoh, Jokam ini pelanggarannya dua. Yang pertama ini istilah penyeragaman kadang-kadang karena yang menyeragamkan ini bukan orang-orang yang punya kapasitas mempertimbangkan. Dia bukan orang-orang yang menguasai syariat. Sehingga pilihannya semau dia. Padahal pilihan itu ada aturannya. Kalau para ulama memilih, contoh dipilih hadis yang paling sahih. Nanti bawahnya yang hasan. Kalau nggak ada sama sekali yang dhaif tapi tidak terlalu dhaif, itu standarnya. Kalau di Jokam nggak ada standar gitu. Pokoknya ngini, koyoke ngini, penake ngini lah Pak, pakai penake. Lah ini bukan standar. Jadi saya simpulkan penyeragaman ala Jokam itu nggak boleh, nggak bisa. Karena bertentangan dengan hikmah bermacam-macamnya syariat itu memang untuk kemudahan untuk umat ini. Menunjukkan agama ini enak gitu, mudah. Mau dengkul dulu, mau tangan dulu, enak gitu. Yang nggak kuat dengkulnya loro, kon dengkul di sepi ya, nek ada pilihannya. Artinya terbatasi, dia nggak takut pakai, dia harus tangan, nggak boleh pakai dengkul. Giliran tangannya loro, harus dengkul di sepi, nggak bisa. Nah, padahal syariat ini memang untuk kemaslahatan umat ini. Nah, jadi bertentangan dengan hikmah. Ini masalah furu' ya, masalah furu'. Yang kedua tidak punya kapasitas. Jadi model seperti itu tidak boleh. Yang kedua tadi pertanyaannya, referensi sekarang sangat banyak. Sangat banyak. Bagaimana cara memilih? Dilihat tingkat pertama ya, tingkat atau masalah yang akan kita pilih. Kalau masalah ringan-ringan saja, misalkan tadi contoh hanya masalah angkat tangan sini terus dengkul disik dan sejenis ini ringan dan lafat-lafat hadis atau ayat Quran itu sangat jelas. Tidak mungkin orang salah paham, maka kita bebas memilih. Orang yang tingkat kita nih, level-level yang nanya-nanya ini. Kalau hal-hal yang mudah-mudah saja silakan. Tapi kalau yang itu sudah masuk ke ranah ilmu yang menengah ke atas, ini bahasa saya, artinya sing angel. Ini bagaimana menentukan ini nggak boleh, orang awam memilih nggak boleh. Dia harus nanya.
Harus nanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak cukup hanya membaca tulisan. Ini urusan memilih. Nah, kalau hanya ringan-ringan tata cara sholat yang sudah jelas maknanya, apalagi itu sudah bisa ngaji, sudah ada terjemahnya juga sudah bagus, sudah bisa dipahami, silahkan. Tapi kalau masalah yang sulit, fikih-fikih yang sulit, apalagi akidah, harus tanya. Akidah tapi ada yang mudah juga. Usul salasa mudah, qawaid arba mudah, usul sittah mudah, itu biasa-biasa saja, yang penting paham ya. Itu. Tapi kalau masalah yang sudah masuk ke level yang harus ulama, maka kita harus bertanya, nggak boleh milih sendiri. Karena Allah benar, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mengenai di sini sekarang sudah ada terjemah Al-Qur'an, ada terjemah. Kalau mau memilih dilihat siapa yang menterjemah. Di situ ada tulisannya, lulusan mana. Misalkan LC itu insya Allah aman. Insya Allah aman. Kalau lainnya saya belum bisa memastikan dari mana dia. Kalau memang dia orang pondokan, bukan hanya hanya sekolah. Jadi betul-betul dia memang sudah orang mondok, ya mungkin. Jadi makanya yang dipilih penterjemahnya siapa? Untuk dibaca. Tapi setelah membaca itu tadi ada ilmu yang umum, mudah, ada ilmu yang sulit. Kalau yang sulit jangan memutuskan sendiri kalau belum punya alatnya.